والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأداء النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. Jangan ngobrol sini ya, kita mau ngaji, mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Faslun ay hada faslun. Ambil lekaran kalau butuh lekaran. Ya. Maksudnya pengertian tuh rekan kalau lu catat aja apa yang sampai faslun ya ay hada faslun fi niyati fi halin ta'allum. Ya, ini adalah sebuah pasal ini bab baru ya. Bab baru yang menjelaskan tentang niat. Niat fi halin ta'allumi ketika kita menuntut ilmu. Jadi kan kita semua lagi datang ke majelis taklim, majelis belajar. Nah, itu harus ada niatnya. Nah, itu mau dibahas ya niatnya. Jangan sampai kita datang ke sini niat kita salah. Kalau niat sini dulu selfie-nya nanti aja. Karena saya juga mau ikutan. Ya, ikutan kalau selfie. Enggak mau. Iya. Sini dulu dulu. Perhatiin dulu. Ya. Ini Pak menjelaskan tentang niat ketika kita menuntut. Jangan sampai kita datang ke sini udah ngalahin main game misalkan. Aduh, harusnya gue hapus nyari ini. Harusnya gue jadi legend. Gara-gara ngaji gagal ada gua gitu. Nah, jangan sampai main game kita udah kita kalahin, datang ke sini enggak dapat apa-apaan gitu. Nah, ini mau kita bahas. Paham gitu, Pak? Paham ya? Paham ya? Jadi jangan sampai kita udah ngalahin apa aja, datang ke majelis taklim, ternyata kita hampa gitu. Berarti summa la budda lahu min niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Jadi summa kemudian la budda harus lahu bagi para penuntut ilmu min niyati ya, atau lahu di sini bisa maknanya ketika lagi belajar, yaitu min niyati fi zamani ta'allumil ilmi, yaitu kita memiliki niat ya, berniat fi zamani ta'allumil ilmi ketika kita waktunya menuntut ilmu. Apa nih? Ya. Jadi ketika kita nuntut ilmu, ketika waktunya nuntut ilmu, maka dalam hati kita harus ada yang namanya niat. Tumbuhin niat dulu tuh, niatin, jangan lempeng begitu aja, niatin. Berarti karena niat itu adalah ya niat dia yaitu al aslu fi jami'il ahwali. Nih berarti jadi niat itu al aslu fi jami'il ahwali. Al-aslu pangkalnya, dasarnya. Niat itu adalah dasar atau pangkal atau fondasi dari segala macam keadaan. Ya. Jadi niat dulu. Mau sholat, niatnya dulu yang benerin dulu. Mau belajar, niatnya dulu. Pokoknya mau ngapain aja. Ya. Mau mandi, mau makan. Dengerin. Makan. Kalau kita niatnya salah, cuman sekedar ngurangin kelaparan aja, biar kita kagak lapar, biar kita agak mati. Tapi kalau makan kita niatin benar, ya Allah, hamba niatin makan agar hamba bisa kuat dalam ibadah. Hamba niatin makan agar hamba bisa banyak sholawat. Nah, itu nanti makannya kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nyepelein yang namanya niat. Gitu, paham ya? Nah, berarti liqaulihi alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana telah disabdakan atau sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya ya segala perbuatan itu ya, innamal a'malu, sesungguhnya ibadah itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala macam ibadah, segala macam perbuatan, segala macam yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita.
Makanya jangan salah niat. Yang gede-gede khususnya, yang perempuan. Kalau datang ke majelis taklim cuma mau ngobrol, yang kalian dapat cuma gosip. Tadi di sekolah ada cowok datang gitu. Oh iya siapa tuh? Mungkin di taklim dapatnya riba aja. Ngobrol doang, paham nggak? Gitu. Kalau niat datang ke musola cuma mau ngobrol, yang didapat hanya obrolan. Enak loh tadi, gue udah curhat. Kapan? Di musola. Tadi kapan? Tadi pas ngaji. Pelong dong hatinya, iya hati gua itu karena gua udah curhat gitu. Yang dapat hatinya pelong karena dia curhat. Makanya saya bilang di dalam kitab kita ini ya dijelasin tuh. Ketika nuntut ilmu niatnya dibenerin dulu, dimantepin gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah, perbuatan dan segala macam yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita. Ini haditsun shahihun, ini hadis sahih. Hadisnya panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu hadis. Jadi dia menceritakan tentang seseorang ya yang disuruh hijrah sama Nabi ke Madinah. Ada yang niat gara-gara Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat pahala. Ada juga orang yang niat gara-gara calon istrinya pergi hijrah ke Madinah duluan gitu. Terus dia tadinya kagak mau pergi. Akhirnya dia berubah niatnya. Kenapa? Karena calon istrinya udah duluan pergi. Kalau saya tak pergi nanti kehilangan calon istrinya. Maka dia niat dari Mekah ke Madinah, dia yang dia dapat yang perempuan itu calon istrinya. Dapat nggak nilai ibadah? Nggak dapat nilai ibadah. Gitu ya. Berarti ini niat. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan saya bilang nih, kalau ada yang bercanda, jangan diladenin, diamin, jangan kecil. Ya, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, ini hadis Nabi, ya. Kam min amalin, berapa banyak min amalin orang yang ibadah. Ya tasawwaru bi suratil a'mali dunya, yang mana dia niatin amal ibadahnya itu dengan niat perbuatan dunia. Jadi dia niatnya dunia, pengen terkenal, pengen dipuji, pokoknya niatnya dunia dah, pengen dipandang orang, di masyarakat dipandang orang gitu. Itu niatnya itu niatnya dunia. Wa yasiru bi husni niyati, dan dia menjadikan niat itu dengan niat yang bagus, min a'malil akhirah. Gitu. Jadi gini, berapa banyak amal perbuatan yang diniatin untuk amal dunia, tapi menjadi niat yang bagus, min a'malil akhirah, yaitu niatnya niat akhirat. Paham nih? Ya. Jadi lantaran niat perbuatan di dunia, perbuatan yang sifatnya duniawi bisa berubah menjadi amalan akhirat. Gitu. Nah sebaliknya, wakam, dan berapa banyak min amalin yang tasawwaru bi suratil a'malil akhirah, ya, berapa banyak perbuatan yang diniatin buat amal ibadah akhirat, yasiru min amalin dunya bi su'in niyat, tapi berubah menjadi amal-amal dunia lantaran buruknya niat itu. Contoh ini, contoh yang paling gampang itu sedekah. Sedekah kan amalan akhirat, ya, amalan akhirat, niatnya salah, biar dipandang orang, biar dipuji orang, maka amalan yang sifatnya akhirat akhirnya berubah menjadi amalan yang sifatnya dunia. Gitu, paham ya? Ya, contohnya yang ini saya kasih contoh di sini bukan berarti saya nyindir kalian, enggak. Jadi saya pengen biar kalian introspeksi kepada diri kalian sendiri. Bukan kalian aja, saya juga pribadi. Saya kan di sini juga ngurusin musola, imamin. Itu semuanya orientasinya kudu benar niatnya. Jadi imam di sini ngajar kalian, pimpin taklim, ngajar kalian. Itu harus niatnya di awal benar. Kalau nggak benar rusak semuanya tempat. Sama kalian juga di sini ngaji. Bagi teman-teman di sini yang azan nih, niatin. Kalau sebelum azan nih jauh nih. Ini Reha, Fahri, Camat kan juga azan. Dia jadi dalam hati ini, Allahumma ja'alni mukhlishan, Allahumma ja'alni mukhlishan. Allahumma ja'alni mukhlishan. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ikhlas. Karena takutnya ketika kita lagi azan nih, dalam hati setan masuk tuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Setan itu yang menghembus-hembuskan ke hati sanubari kita. Kita lagi azan nih, dalam hati setan masuk dulu. Ya, suara lu mau didengar sama orang banyak. Wah, pahala lu banyak. Gitu. Langsung sombong tuh kita, rusak ibadah kita. Sama saya pribadi pun juga seperti itu. Makanya saya di sini bukan berarti saya paling bagus. Sama-sama gitu. Sama-sama kita benerin ibadah kita. Kita benerin niat kita di sini. Gitu ya. Hati-hati. Ya nanti saya di sini kebetulan jadi imam sholat. Kalian di sini jadi makmumnya. Atau kalian ngaji, saya ngajar. Sama-sama digoda. Kalian digoda dengan datang nggak ya gue ngaji ya, datang nggak ya ngaji. Nah saya juga digoda itu. Kalau semakin saya lupa datang, ngomong, ya ngomong. Pokoknya setan nggak akan pernah berhenti goda kita sampai dengan kita nanti masuk ke yang kubur, ya, untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Dan ternyata ketika kita nanti di yaumul mizan, ibadah kita nggak ada apa-apanya, agak berat sama sekali waktu itu. Kenapa? Karena niatnya salah. Ya pertama kali niat kita niatnya salah, maka salah semuanya. Gitu ya. Hati-hati nih. Diniatnya udah dijelasin dari awal. Wa yambaghi dan semestinya ya seyogianya dan atau semestinya an yanwiya al-muta'allima bi talibil ilmi ridallah ta'ala. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu, nih kalian di sini nih. Orang-orang yang menuntut ilmu. Sini jangan bercanda, nih bercanda mulu di depan. Jangan bercanda, perhatiin. Ya, orang-orang yang menuntut ilmu semestinya kata Tuan Musati pengarang kitab kita ini, ya, Syekh Ahmad Shalih Haji, itu berniat bil talibil ilmi ridallah. Yang pertama tuh menggapai ridhonya Allah. Ya, kenapa menuntut ilmu Jikri? Jikri kenapa menuntut ilmu? Ini tadi udah Jikri kagak tahu ya. Saya kagak tahu nih Bang, menuntut ilmu ngapain ya, udah bagus, kamu enggak tahu apa-apaan. Udah taruh, ngapain menuntut ilmu? Taruh niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ngapain menuntut ilmu? Nyari ridho Allah. Nyari ridho Allah. Jadi kalau Allah ridho, nanti kita dengan ilmu kita, Allah mau jadiin kita apa aja terserah. Yang penting Allah ridho. Kita mau nanti depannya kayak gimana, yang penting Allah ridho. Ya, tahu tuh. Awalnya yang pertama ditanamkan dalam hati dalam menuntut ilmu, nyari ridho Allah. Ya paham ya? Jangan awal ngaji menuntut ilmu, gue pengen biar jadi ustaz gitu. Jangan. Gue pengen biar jadi kiai, jangan. Artinya itu nanti itu terserah Allah aja. Ya paham ya? Yang pertama menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ustaz, dipanggil kiai gitu. Kalau kata Ustaz Fatih Rishad, ya guru kita, apa itu mah bonus gitu. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala, kebetulan ilmu kita dipakai sama orang. Ilmu kita manfaat kebetulan di masyarakat, akhirnya kita dipanggil guru, dipanggil ustaz, dipanggil kiai dan lain sebagainya. Ya. Wadarul akhirah, dan yang kedua niat itu yang pertama menggapai ridha Allah, yang kedua mendapatkan negeri akhirat, bahagia di akhirat. Wa izalatil jahli an nafsihi. Nih, yang ketiga apa? Menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri. Kemarin saya bilang ya, kebodohan dalam hal ini kebodohan dalam urusan agama Islam. Ya, kemarin saya bilang alasan kenapa ngaji fikih di malam Rabu gitu. Alamatul bulugh, tanda-tanda balignya seseorang, nanti yang akan kita bahas. Apa? Ya, kemarin apa? Putra sering dibuat musuh, Putra ada tanda balik. Putra udah balik belum? Putra udah balik belum? Udah balik. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Habis ini basah, ketika ini basah tuh uyup gitu. Ya habis kebanjiran atau gimana? Nah, itu harus kita tahu, jangan kata orang gitu ya. Kata bapak saya atau kata emak saya gitu, jangan. Kita harus pelajari gitu. Yang perempuan juga begitu. Harus kita belajar, pelajari ya. Wa ansairil juhali, dan untuk kebodohan orang lain gitu. Nih. Yang pertama tadi kan untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri. Yang berikutnya menghilangkan kebodohan pada orang lain. Kalau kalian udah hilang bodohnya, udah tahu artinya, maka
kasih tahu temennya yang belum tahu, yang mahasiswa kencing sembarangan, kasih tahu, nyiprat, dia kasih tahu nyiprat. Saya lagi duduk kencing. Hah? Saya duduk Kencingin apa? iya, awalnya sih belum balik, cuman harus kasih tahu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Belum balik, artinya belum terbani dosa, belum mukallaf, belum tamyiz. Tamyiz itu membedakan yang baik dan yang benar. Ya kalau anak kecil dia belum tamyiz, tapi harus kita kasih tahu, gitu. Ya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jadi begitu, paham ya? Menghilangkan kebodohan pada diri sendiri ya. Tadi wa izalatil jahli, jahli itu bodoh. Ya apa namanya? Zaman jahiliyah jahil. Ya menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan pada orang lain. Kalau udah tahu, kita udah tahu nih, kasih tahu ke teman kita, jangan kencing sembarangan, kalau sholat jangan berisik, kalau gerak-gerak 3 kali batal, kalau ngomong itu batal, Jumatan 1 kali ngomong rusak Jumatan kita lagi khutbah. Masih tahu tuh nanti kalau kita udah tahu. Ya, maksudnya saya ini karena di bab fikih pertama kali memang ngomongin air sama izalatun najas, menghilangkan najis gitu. Nah itu karena beberapa kali saya sering banget ngingetin hati-hati najis, hati-hati najis, hati-hati najis. Kenapa? Takutnya ibadah kita nggak ada artinya lantaran kita sholat dalam keadaan terkena najis. Badan kita atau baju kita, oh enggak pak, baju saya bersih, baju saya bersih baru banget ganti. Iya kaki kita barangkali kena, atau muka kita cipratan gitu misalkan, cipratan kencing kucing apa dan sebagainya, tai burung, kayak gitu, hati-hati. Sedikit lagi, wa ihya ad-din, dan juga menghidupkan agama kita. Agama kita harus hidup terus, ya. Wa ibqa al-Islam, dan mengekalkan agama Islam. Menghidupkan agama. Ini kalau nggak ada kalian, kalau kalian nggak ada di musola ini nanti ke depannya, di musola sepi. Siapa yang mau sholat di sini? Warga sini ya kalian. Jadi masa mau orang Paru Bogor sholat di sini? Sholat aja gitu, sulit. Maka yang menghidupkan musola kita ini ya kalian semua. Ya, maka kita alhamdulillah kita kumpul di sini salah satunya ya untuk menghidupkan musola kita ini. Enggak urusan. Ya. Jadi gitu, hidupin musola kita ini. Wa ibqa'al Islam, dan mengekalkan agama Islam. Ya ini nih. Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman akan menghilangkan agama Islam ini. Jadi agama Islam nanti enggak ada di muka bumi. Bukan berarti agamanya enggak ada. Artinya udah nggak ada lagi yang menyebarkan ilmu-ilmu atau agama Islam. Nanti sedikit demi sedikit orang-orang alim akan Allah wafatkan. Allah ambil, Allah matiin, Allah ambil mati satu demi satu. Akhirnya ketika kita mau ngaji, nggak ada orang yang bisa ngajar. Kenapa? Karena udah meninggal semua. Akhirnya generasi seterusnya itu nggak ada yang paham agama Islam. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa ngajar. Gitu. Nah, mumpung masih banyak yang ngajar, mumpung masih banyak kiai di sekeliling kita, ada guru kita, ya di sini ada pengajian malam Kamis, ada ustaz-ustaz kita, datang ngaji. Karena nanti ada satu masa di mana orang mau ngaji susah, karena Allah sudah ngambil ilmu agamanya, mewafatkan orang-orang alim di sekeliling kita, yang mengambil wafatin orang-orang yang mewariskan para nabi-nabinya, gitu ya. Hati-hati loh. Wala yasihuz zuhda wa taqwa, dan tidak sah zuhud wa taqwa dan ketakwaan ma'al jahli. Jadi orang kalau dia zuhud dan dia takwa kepada Allah tapi dia orang bodoh, dusta, bohong. Zuhud itu tarkut dunia lidin, meninggalkan dunia karena agama. Oh ini orang zuhud tapi dia bodoh, ilmu agama, bohong. Oh ini orang takwa nih, orang bertakwa banget sama Allah, ya, menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Tapi bodoh, ya, bohong. Ya, menurut kita dia bohong. Kenapa? Karena dia nggak ngerti tadi. Yang paling mudah aja urusan najis, dia nggak ngerti. Dia dibilang takwa itu adalah sebuah kedustaan, ya. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab.